Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali saya Chandrika Divani dapat kembali menyapa Anda dalam dialog Kabar Jambi. Pemirsa, berangkat dari cita-cita kolektif bangsa Indonesia, sekaligus ini juga menjadi salah satu misi dalam Astacita, yakni memajukan kesejahteraan umum melalui pembinaan dan juga pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi industri kreatif yang berbasis ekonomi hijau dan juga peningkatan jiwa-jiwa wirausaha di kalangan anak-anak muda. Maka hari ini generasi-generasi muda khususnya mahasiswa ini tidak hanya dituntut aktif dan juga unggul dalam sisi akademis saja, tetapi mereka juga terus didorong dan ditantang untuk berani berdampak, berdaya saing, menciptakan peluang-peluang usaha baru mulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan pemirsa, seperti yang dilakukan oleh dua orang narasumber kita hari ini yang kebetulan mereka datang dari universitas yang sama dengan Cika, dari Universitas Jambi. Mereka ini dua orang mahasiswa yang telah lolos ke program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Dan kita kali ini akan kenal lebih dekat lagi bersama mereka dalam tema kita hari ini, yaitu entrepreneur muda untuk bumi. Dan kami juga turut mengajak pemirsa untuk gabung ngobrol bersama kami di 0741 66385 atau di 0811 743133. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yang sudah hadir, cantik dan tampan di sebelah Cika hari ini. Yang pertama ada Sunia Ariska, entrepreneur muda, leader Ekotik Jambi. Siang Nia. Halo, siang. Gimana kabarnya Nia? Alhamdulillah baik, Kak. Tadi sebelum dari TVRI kemana dulu nih? Kayaknya banyak tim hore-horenya kan? Dari rumah aja, Kak. Dari rumah, Ya. langsung ke sini. Benar. Terima kasih Nia sudah datang ke sini. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya terkait apa sih sebenarnya ekotik itu. Kita ke sebelahnya lagi nih ada Muhammad Erwanda selaku entrepreneur muda dari Ekomak Jambi. Siang Erwanda. Siang, Kak. Panggilannya Erwanda atau siapa? Panggilannya Erwanda. Erwanda. Sehat Erwanda. Sehat. Tadi sebelum ke TVRI kemana dulu? Dari rumah aja. Dari rumah. Hari ini pada kuliah nggak sih? Libur, Kak. Oh, lagi libur. Belum tahu ya masuknya kapan ya? Ya, belum tahu. Makasih sudah meluangkan waktu liburnya ke sini. Nanti kita cerita lebih banyak. Mungkin kita langsung ke Sunia dulu ya, ke Nia dulu nih. Mungkin sebelum kita cerita lebih banyak masing-masing produk kalian, tapi kakak penasaran nih ke Nia, sebenarnya boleh dong dijelasin, diceritain nih ke pemirsa semuanya sebenarnya ekotik itu apa sih? Terus gimana nih awal mulanya bisa membangun ekotik ini? Boleh dong ceritanya. Oke, jadi Ekotik itu merupakan brand fashion ya, Kak ya. Ya. Nah, kalau untuk awal mulanya Ekotik ini terbentuk nih dari kita nih ngelihat nih, Kak, di Provinsi Jambi gitu. Khususnya lihat pelaku UMKM seperti usaha rajin batik, penjahit lokal itu banyak sekali, Kak, nih sisa-sisa kain perca yang nggak dipakai, khususnya kain perca batik Jambi gitu, Kak. Nah, daripada nggak dimanfaatkan gitu kan, Kak, jadi terjunlah Ekotik gitu, Kak. Jadi kami menginovasikan tadinya yang limbah, Kak, nggak dipakai, kami ubah jadi fast kontemporer gitu, Kak, yang memiliki nilai unik dan memiliki cerita budayanya gitu sih, Kak, kalau untuk Ekotik sendiri. Keren nih tadi yang kakak garis bawah ini fast kontemporer. Berarti ini tuh bisa dibilang bisnis khusus pembuatan fast kontemporer kah? Atau nantinya akan ada nih produk-produk lainnya begitu? Kalau sekarang kita masih fokus di fast ya, Kak, tapi Fast kalau untuk kontemporer. kedepannya kita akan memajukan lagi gitu, Kak, lebih banyak produknya gitu, Kak, yang kita keluarkan dari Ekotik sendiri. Gitu. Terus menarik juga ini kan yang bikin unik itu adalah dari limbah kain perca gitu ya. Betul. Nah sebenarnya apa sih yang pada akhirnya sebelum kita berbicara soal limbahnya nih, tapi kenapa nih akhirnya Nia memilih produk nih industri fashion gitu kan? Karena kan banyak ya, apalagi yang setahu kakak nih yang gabung P2MW ini kan bisa dari berbagai bidang ya, bisa kuliner, makanan minuman bisa, teknologi bisa ya. Kenapa Nia pada akhirnya memilih fashion gitu? Kalau Nia sendiri kenapa milih fashion tuh karena, Kak, emang Nia tuh dari jurusan Tata Busana dulu SMK-nya, Kak. Oh dulu SMK? SMK Tata Busana, makanya Nia milih ke dunia fashion gitu. Karena emang bidang minatnya tuh di bidang fashion gitu, Kak. Makanya ngambil di fashion tadi gitu sih, Kak, kalau untuk. Jadi emang udah ada skillnya gitu ya? Iya, udah ada skill dari awalnya gitu.
apakah sebelumnya Nia ini udah ada semacam online shop tersendiri juga, lalu dikembangkan melalui P2MW ini, atau ini memang mulai dari nol nih bareng teman-teman yang lain, atau seperti apa Nia? Kalau sebelumnya emang Nia udah punya usaha sendiri, cuman kalau yang ekotik ini mulai dari awal sama teman-teman Kak, emang dari nol gitu kalau ekotik sendiri gitu sih. Wah, dari kapan tuh mulai bisnisnya? Kalau ekotik sih tahun kemarin Kak, cuma kalau bisnisnya Nia dari SMK udah punya bisnis sendiri gitu. Bisnis sama fashion juga? Iya sama fashion. Fast juga atau baju atau Kalau seperti dulu kemeja Kak, kebetulan dulu kan Nia sempet jahit baju Presiden Jokowi. Serius? Iya pernah siaran juga di sini gitu. Dari situ Nia buka usaha kemeja Kak, kalau dulunya gitu. Oh, kayaknya kakak pernah lihat dulu, Iya, pernah diundang waktu masih SMK nggak sih? Iya, Kak, Ya benar kan, sekali. masih SMK. Keren. Berarti untuk memulai bisnis fast kontemporer ini baru pas kuliah ini ya? Iya benar Kak, Waktu baru kuliah pas kuliah. ini. Emang dari tugas awalnya. Kalian harus mahasiswanya menciptakan produk gitu Kak dari dosen. Jadi kami berpikir sama teman-teman nih, gimana sih kita kalau nyiptain produk, kira-kira produk apa gitu nah Kak. Gitu. Makanya terciptalah Ekotik tadi. Ekotik. Dan penasaran kakak kenapa sih milihnya fast? Tapi kita tahan dulu, kita ke Erwanda nih. Nah, kalau tadi kan Nia ini kan berangkat dari hobi ya, hobi bener juga. Terus juga keresahan nggak sih Nia? Keresahan ngelihat lingkungan sekitar tuh ada banyak limbah, gimana sih gas rumah kaca yang sekarang kan lagi marak-maraknya ya, isu gas rumah kaca. Kesadaran tentang lingkungan lah. Kalau Erwanda sendiri nih, gimana sih awal mulanya Ekomak itu berdiri? Tapi sebelum kapan memulainya, boleh dijelasin dong, Ekomak itu sebenarnya apa sih? Jadi Ekomak ini adalah sebuah usaha yang berfokus untuk memproduksi pupuk dan pakan alternatif berbasis maggot. Tetapi usaha ini juga tetap berdampak positif kepada lingkungan. Untuk alasan kami memulai usaha ini adalah karena keresahan saya bersama teman. Ketika kami melihat TPA Jambi khususnya, itu sampah menumpuk sampai menggunung. Sampah ini tuh menggunung karena disebabkan karena pemrosesannya itu tidak efektif karena banyaknya sampah organik gitu. Kalau sampah anorganik yang bisa didaur ulang itu kan dipilah gitu, bisa didaur ulang, ada juga yang harus diproses. Sedangkan sampah organik ini tuh tidak bisa didaur ulang, hanya dibuang saja, hanya menumpuk dan menyebabkan gas metana gitu. Jadi karena sulit terurai itu tadi ya, melihat banyak, berangkat dari keresahan juga ya terhadap lingkungan. Nah tapi mulai kapan nih Ekomak ini berdiri? Apakah tahun lalu juga sama kayak ini atau kapan ya? Iya tahun lalu juga, lebih tepatnya itu ketika libur semester 1, ketika kenaikan semester 2. Waktu itu kami punya rencana untuk memanfaatkan waktu libur untuk mencari uang awalnya. Kami pun membicarakan gitu kan soal keresahan kami terhadap sampah juga, bagaimana apakah sampah ini tuh bisa dimanfaatkan gitu, ada nggak sih peluang bisnisnya gitu. Setelah kami cari tahu, ada ternyata solusinya itu adalah budidaya BSF atau maggot BSF. Maggot BSF? Iya, keunikannya dari maggot BSF ini tuh memiliki konsep ekonomi sirkular alias meminimalkan limbah sumber daya. Awalnya ini kan keresahan dari pribadi Erwanda ya. Nah ini apakah diskusinya bareng teman-teman atau seperti apa nih? Iya diskusinya bareng teman, bareng si founder Alpatra. Oh jadi memang kalian ini ada timnya lagi ya? Iya. Ada berapa orang tim sih kalian ada dalam 5 satu orang grup? total. 5 orang. Apa Erwanda sendiri bagian apa? Kalau saya sendiri saya bagian CFO alias finansial. Finansial. Kalau yang founder tadi? Dia bagian produksi juga. Oh produksi langsung ya. Tapi menarik nih kalian kan kalau Erwanda sendiri dari fakultas apa nih? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi bisnis. Tapi itu menarik ya. Kenapa pada akhirnya awalnya kakak pikir Erwanda ini tuh fakultasnya pertanian gitu kan? Gimana sih kan ini kan belum ada basicnya ya? Apakah ini mulai risetnya tuh gimana? Apakah belajar otodidak gitu kan? Sharing sama temen, ngeliat di YouTube atau gimana sih kok bisa pada akhirnya, kan ini kan pasti ada riset ya, ada riset, ada penelitian dulu ya kan sebelumnya. Ini gimana nih awal ceritanya, kok bisa berani pada akhirnya buat bikin Ekomak? Jadi awal mulanya itu karena keresahan kami tadi dan keinginan untuk memulai usaha untuk mendapatkan uang, kami mulai belajar secara otodidak. Dari Google,
Dari Google, dari YouTube juga. Kami juga melakukan uji validasi pasar gitu. Setelah produknya ada, kami mencari tahu apakah produk ini tuh benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, segitu aja. Dan ternyata memang ini dibutuhkan. Iya. Nah, kalau Nia sendiri nih Nia, kalau tadi kan ada 4 orang ya, ada 4 orang apa 5 orang timnya? Tim kami ada 5 orang. Ada 5 orang. Nah, kalau Nia sendiri? Kalau di tim Nia sendiri ada 4 orang, Kak. Ada 4 orang. Ini ngerekrutnya gimana nih? Ini apakah saling ngajak aja gitu, atau kayak ada seleksi dulu nih, Nia yang nyeleksi atau gimana sebenarnya? Sebenarnya lebih ke temen aja, Kak. Emang kita sekelas kan, ya udah ayo kita bikin usaha tadi gitu, Kak. Kan kebanyakan tuh ada yang saling dari fakultas lain gitu kan, prodi lain tuh bisa. Nah, kalau emang tim Ekotik nih dari prodi kewirausahaan semua, Kak, gitu. Oh, semua dari prodi kewirausahaan. Iya, benar. Sebenarnya. Jadi, dan ini dibagi-bagi lagi. Ada berapa orang tim dan pembagian timnya ini gimana nih Nia nih? Kalau tadi kan ada yang foundernya, ada yang bagian finance-nya ya. Kalau Erwanda kan finance ya, bagian akuntansi. Kalau Nia gimana nih pembagian timnya? Kalau Nia sendiri di bagian, kalau Nia leadernya, Kak. Nah, itu di situ juga ada bagian pemasaran digital, pemasaran offline-nya juga ada, terus bagian keuangannya juga ada gitu sih, Kak, untuk pembagian timnya sendiri. Jadi bagi-bagi gitu ya? Bagi tugas juga, Kak. Nah, tapi penasaran juga nih Kakak, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dari Ekotik nih ke masyarakat gitu kan? Mungkin konsep bisnisnya ini seperti apa sih? Kalau Kakak lihat kan kalian ini fokusnya ke sustainable fashion ya. Sebenarnya apa sih sustainable fashion itu? Nah, jadi kan kami tadi melihat ya, Kak, di Jambi itu banyaknya kain sisa yang bisa dibilang itu nanti bisa jadi limbah kalau nggak dimanfaatkan. Nah, dari sini kita melihat banyaknya peluang usaha gitu, Kak. Jadi kita ngambillah bisnis ini tadi, Fast, Kak, yang gimana ini kami agar Gen Z itu pada tertarik gitu sama Fast-nya, Kak, gitu. Jadi kami menginovasikan lah, Kak, jadi Fast yang unik agar banyak dipakai di kalangan muda gitu kan. Bener, karena Kakak sendiri juga sebenarnya Fast ini salah satu yang outfit yang paling gampang di mix and match ya. Iya, dan juga apa ya, timeless ya Nia ya. Jadi Betul, mau betul. dipakein apa aja, mau pakai dress bagus, pakai atasan blus bagus gitu. Tapi mungkin kan ada ya proses dari awalnya nih gitu ya. Mungkin brainstorming dulu sama teman-teman gitu kan. Apa langsung Nia nih yang bilang yuk kita bikin Fast kontemporer, atau ini hasil diskusi juga sama teman-teman sebelumnya? Sebenarnya sih hasil diskusi ya, Kak. Kebetulan tadi nianya emang di bidang fashion, jadi kita diskusi lagi, Kak, untuk membentuk fashionnya ini gimana bagusnya gitu, nah, Kak. Jadi kita cari-cari lah, Kak, di Jambi ini kan banyak penjahit lokal yang kebetulan kain perca tuh nggak digunakan, Kak. Jadi kita cari info siapa nih di Jambi yang punya kain perca gitu. Jadi orang-orang pada nawarin gitu, Kak, ambil aja gitu. Oh, Jadi, itu free? Iya, free, Kak, emang free. Oh, secara free ya, dikasih mereka dengan suka hati lah ya, ngasih itu. Nah, menarik juga, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi terkait gimana sih proses produksinya, mulai dari pencarian bahan bakunya. Tapi kita tahan dulu, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Dialog Kabar Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi dan masih dengan tema kita yaitu entrepreneur muda untuk bumi. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Nia dan Erwanda bagaimana lahirnya masing-masing bisnis mereka ini dan bagaimana sih ketertarikan dan keresahan mereka serta concern mereka terhadap lingkungan di sekitar. Dan sekarang kita mau ke Erwanda nih, kita ngobrol-ngobrol terkait tantangan deh. Kan kalau mungkin masih segelintir orang ya yang sadar akan pentingnya maggot gitu kan, apa itu maggot pun mungkin juga masih beberapa orang yang tahu nih. Nah, ini jadi kendala tersendiri nggak sih Erwanda untuk memulai bisnis ini, dan mungkin kalau ada kendala-kendala lain mungkin boleh diceritakan Erwanda? Ada, baik kendalanya itu baik dari internal maupun eksternal. Kendala internalnya ini berhubungan dengan basicnya kami, karena kami kan pada dasarnya mahasiswa ekonomi ya. Betul. Kami tidak punya ilmu soal budidaya, soal pertanian maupun peternakan gitu. Ketika kami memulai budidaya BSF ini, kami terlalu fokus untuk bagaimana menciptakan produk yang baik gitu. Kami kurang mencari tahu soal bagaimana budidayanya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satu kesalahan yang kami lakukan adalah ketika kami memberi makanan maggot itu terlalu basah, sehingga menyebabkan bau yang sangat menyengat. Padahal salah satu keunggulan budidaya maggot itu adalah tidak berbau, minim bau.
Oh gitu. Lalu tantangan eksternalnya itu adalah ketika kami hendak menawarkan produk ini ke masyarakat. Respon masyarakat, Ya, gimana tuh? respon masyarakat itu beragam ya. Ada yang udah kenal, ada juga yang masih asing atau bahkan tidak nyaman gitu ketika kita membicarakan soal maggot gitu. Itulah kenapa kami setiap menawarkan produk itu kami sekalian mengedukasi, kami juga mengkomunikasikan dengan baik-baik ya. Kami tidak memaksa mereka untuk langsung menyukai bentuk maggot, tapi kami menjelaskan dulu nih manfaatnya. Kami jelasin manfaat maggot ini tuh bisa untuk mengurai limbah organik, bisa bermanfaat untuk sebagai pupuk dan pakan alternatif. Dari sana anggapan masyarakat itu udah mulai berubah tuh. Mereka baru tahu ternyata maggot BSF itu bukan hanya sesuatu yang terlihat menjijikkan, tetapi punya nilai ekonomi. Gitu. Kalau Ecomax. Karena memang kan kalau kakak sendiri juga taunya maggot itu kan ya ulat gitu kan, ulat yang banyak jumlahnya gitu ya kan, dan memang sebagian orang masih bilang apa sih ini kok menjijikan dan untuk apa? Tapi sebenarnya ini tuh yang dijual dan dipasarkan oleh Ecomax sendiri itu apakah dalam bentuk ulat yang masih hidup? Gitu kan, kalau karena beberapa orang kan yang juga menjual maggotnya kan dalam masih bentuk hidup gitu ya, Erwanda. Apakah ada produk-produk turunannya? Boleh dong nih dijelasin nih di depan ada apa aja? Ada yang pertama itu ada produk kami maggot kering. Maggot kering, apa tuh maggot kering? Maggot kering ini tuh sebagai pakan alternatif yang biasanya itu diberi untuk ikan dan juga untuk mamalia juga bisa. Untuk manfaatnya sendiri ini bisa untuk memberikan nutrisi, memberikan lemak sebagai energi, dan juga untuk untuk membantu pertumbuhan gitu. Vitamin juga lah ya untuk hewan gitu. Karena tinggi protein juga. Tinggi protein. Berarti yang membedakan dengan pakan lainnya mungkin ini lebih tinggi protein maggot ini ya, maggot kering. Terus ada apa lagi nih, Erwanda? Ini dijualnya berapa? Tadi kakak pikir itu snack tadi. Snack buat dimakan. Bukan ya? Iya, satu kemasan ini 15.000. 15.000. Lalu selanjutnya itu adalah apa tuh? Minyak maggot. Minyak maggot. Manfaatnya apa? Manfaat minyak maggot ini tuh sebagai peningkat nafsu makan dan lemak untuk hewan kan, Hermana, bukan untuk manusia kita kan. Nanti kakak minum soalnya. Terus apa lagi nih manfaatnya? Biar selain untuk vitamin lah ya tadi, mungkin buat penambah nafsu makan bagi hewan. Penambah nafsu makan, cara pengaplikasiannya itu ini bisa disemprotkan atau juga diaduk dengan pakan lain gitu, pakan utama misalnya. Campurannya gitu ya, campurannya. Lalu ada apa lagi nih, Rwanda? Yang putih ini? Lalu ini adalah tepung maggot. Tepung maggot. Ya, jadi ketika kami memproduksi minyak maggot ini, maggot kering itu dipres lalu menghasilkan minyak maggot. Nah, bungkilnya alias maggot kering yang sudah tidak ada minyak, kami giling. Oh. Ya, menjadi tepung maggot. Tepung maggot ini pengaplikasiannya juga bisa dicampur ke pakan utama. Untuk rasionya itu sekitar setengah dari pakan utama gitu. Ada takaran khususnya ya. Dan ini ada petunjuknya ya dalam penggunaannya. Ada sama apa lagi tadi? Satu lagi kayaknya belum ya. Lalu yang terakhir ini adalah kasgot. Alias, kasgot. Iya. Apa itu kasgot? Kasgot ini bekas maggot yang isinya itu mengandung mikroorganisme, bekas maggot, residunya, dan kotoran dari larvanya, alias disebut frass. Itu bermanfaat juga ya? Iya. Bermanfaat juga. Berarti tidak hanya, tapi kalian ini ada budidayanya ketika dia masih hidup juga? Ini diperjualbelikan juga nggak? Atau fokus terhadap produk turunannya aja? Kami fokus pada produk turunannya. Oh, produk turunannya. Jadi kalian kalau budidaya tersendiri gitu ya? Tersendiri, nanti lalu kalian keringin gitu ya, terus diolahlah menjadi berbagai macam produk gitu ya. Wah, keren banget. Ini jualnya berapa semuanya? Kalau yang ini juga 15.000, yang ini 30.000, dan botol ini 15.000. 15.000. Wah, ini menarik nih untuk kesehatan hewan lah ya, yang intinya. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi semua dari satu maggot ini sudahlah maggotnya bermanfaat untuk mengurai sampah, lalu diolah pula gitu ya, tidak menyisakan sisa-sisa residu itu tadi gitu ya. Nah, kalau Nia sendiri nih, kalau tadi kan mungkin kalau Erwanda kan tantangannya kan selain
meyakinkan ya, meyakinkan masyarakat yang stigmanya masih memandang sebelah mata maggot, produk kita seperti apa. Lalu juga tadi terkait bagaimana cara belajarnya ya untuk bisa memproduksi si maggot ini. Kalau Nia sendiri apa sih tantangan yang paling sering Nia hadapin lah dalam merintis bisnis ini? Mulai dari awal sampai dengan pada akhirnya lolos P2MW ini. Gimana tuh Nia? Kalau tantangannya tersendiri itu Kak, kalau kami di bahan baku. Karena kan kalau bikin vest ini kan dari perca, jadi kayak motifnya tuh nggak bisa sama. Kadang tuh ada vest yang udah terjual nih Kak, orang mau beli lagi dan kita nggak bisa nyiptain produk itu karena emang motifnya tadi dari kain perca gitu nah Kak, kalau untuk tantangannya sendiri. Dan juga mungkin tantangan lainnya mungkin di Jambi juga udah banyak desainer ya Kak ya, yang produksi vest juga. Cuman bedanya kami ini vestnya kita jual dengan harga terjangkau gitu Kak. Jadi kisaran berapa sih harganya? Dari 150 sampai 250 Kak. 250. Dan ini sebenarnya bisa made by request ya atau ready stock dia? Kita itu Kak bisa custom made juga. Custom made juga. Ya jadi buat yang mau desainnya pengen gimana-gimana bisa langsung custom ke kita gitu Kak. Ready juga banyak gitu Kak. Oh juga ada yang ready? Iya betul sekali. Tapi kalau misalnya made by request juga bisa, dan jadi nanti customer tinggal ngasih contoh modelnya aja. Iya benar, kasih contoh model sama kayak kan kalau batik perca tuh mereka nggak tahu ya Kak, paling lebih ke warna aja, request warna apa nanti kita bikin. Dominannya warna apa dominannya gitu ya. Walaupun itu tadi buat pemirsa yang mau pesan mungkin nggak akan menemukan satu motif yang sama persis ya. Benar sekali Kak. Paling modelnya ya yang bisa kalau model disamain. bisa sama, tapi kalau motifnya nggak bakalan Kak, karena itu satu-satunya eksklusif gitu. Itu sebenarnya bukan tantangan sih, lebih ke keunggulan, tapi menjadi ya tantangan juga lah ya untuk menghadapi customer di luar sana gitu. Mungkin nih Kak menarik juga nih, kalau tadi kan kali ini luar biasa ya, packagingnya tuh udah pada totalitas gitu. Boleh dong diliatin dulu dong. Ya ini kalau dari segi packagingnya ini mendesain sendiri atau gimana? Kalau ini mendesain sendiri Kak. Awalnya kita sendiri. pakai paper bag biasa, cuman karena ini kan bisa untuk hadiah juga atau gimana, jadi kita pakai paper bag yang seperti ini gitu Kak. Gift Biar, box gitu iya, ya? biar kualitasnya kelihatan premium gitu Kak. Oh gitu. Tapi ini emang bolehlah di-spill dikit ya, terkait ini juga ikut dibiayai dari P2MW atau gimana nih untuk pembuatan packaging dan segala macamnya? Kalau untuk packaging ini dari awalnya itu kami dana sendiri, kemudian dapat pendanaan dari P2MW Kak, jadi didanai kebetulan. Karena P2MW ini setahu Kakak dia nggak hanya mendanai tapi ada coachingnya juga ya. Benar sekali. Terkait mungkin produk, packagingnya seperti apa gitu, keren. Nanti kita spill lagi tentang P2MW-nya. Tapi mungkin boleh dijelasin dulu dong, ini mulai dari gimana sih prosesnya, mulai dari pencarian bahan bakunya, lalu juga proses produksinya seperti apa, sampai pada akhirnya dipasarkan nih, sampai udah jadi begini nih. Gimana nih ceritanya? Awalnya pasti brainstorming dulu ya, terkait modelnya segala macam. Boleh dong ceritain. Nah oke, kalau untuk proses produksinya sendiri itu Kak, awalnya kita bikin desain dulu lah Kak ya. Kemudian bikin desain, terus kita juga nyari nyortir bahan baku. Yang kain perca tuh nggak langsung kita ambil semua Kak dari penjahit tuh. Jadi kita pilih-pilih dulu juga. Mana yang kualitasnya bagus atau enggak, agar kan vest kita itu tetap terjaga kualitasnya gitu Kak. Jadi kita tetap memilih gitu kan motif-motif, kemudian kita menggunakan teknik patchwork Kak, seperti vest yang saya pakai ini. Apa itu patchwork? Itu adalah teknik menggabungkan gitu Kak, menggabungkan motif-motif itu tadi. Iya. Nah, kemudian terbentuklah vestnya tadi, gitu aja sih Kak. Jadi ada namanya metode patchwork ya. Iya, Jadi benar sekali. menggabungkan. Ini kan nggak mudah juga ya. Gimana sih namanya kain perca kan sisa-sisa ya, Iya, sisa-sisa, benar dan kayaknya kalau menyatukan satu motif yang berbeda dengan motif lainnya kan agak sulit sebenarnya. Jadi gimana sih mulai dari, kan tadi Nia bilang memilih-milih dulu ya, disortir dulu gitu kan, mana sih yang kain perca yang kira-kira bagus. Sebenarnya gimana sih Nia cara tahu kualitas kain yang bagus tuh gimana untuk di patchwork ini? Nah, kalau untuk kualitas sendiri emang tadi balik lagi nih ya kan emang udah di fashion busana. Jadi kan kita bisa lihat nih Kak, motifnya tuh kadang ada yang kayak batik perca tuh yang udah ketahanan kainnya tuh udah kayak Tipis gitu iya, ya. tipis. Jadi kita benar-benar milih yang mana yang layak dipakai gitu Kak, dari motifnya mungkin, terus dari kualitas bahannya. Jadi kita pilih Kak, setelah kita pilih itu kita susun-susun tadi menggunakan teknik patchwork. Nah, dari situlah bisa kita ngebentuk vest ekotik gitu Kak.
Jadi memang karena ya pengalaman juga ya, pengalaman dari SMK yang udah dipelajarin juga dan riset pastinya ya. Iya, tentu. Riset kayaknya lihat Pinterest juga banyak ya. Iya, banyak kayaknya sekali. ide-ide gitu. Kita ke Erwanda nih. Kalau tadi kan prosesnya mulai dari pemilihan bahan ya kalau Nia kan yang paling penting. Kalau Erwanda sendiri ini apa sih dari mulai awal sampai dengan pemasaran seperti apa sih prosesnya Erwanda? Jadi proses awalnya itu dimulai dari penetasan telur. Penetasan telur ini tuh menggunakan metode menggunakan ampas tahu, dada ayam, juga menggunakan jaring gitu. Lalu setelah menetas atau biasa kita sebut itu sebagai baby maggot. Baby maggot. Ya, baby maggot ini tuh akan dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Ketika masih dalam fase baby maggot ini, kami berikan makanan yang sudah dicincang-cincang agar lebih mudah terurai. Barulah setelah sekitar 14 hari atau 2 minggu, maggot ini tuh memasuki fase prepupa atau ketika mereka itu hendak bertransformasi. Uniknya maggot BSF ini tuh ketika mereka memasuki fase prepupa, mereka akan berimigrasi atau pindah menjauhi sumber makanan gitu. Makanya kandang maggot BSF itu dimodifikasi memiliki tanjakan atau kemiringan sekitar 45 derajat gitu, yang akan langsung mengarah ke wadah untuk kami panen. Setelah kami panen, maggotnya akan kami bersihkan, lalu kami keringkan, bisa juga menggunakan oven. Maggot yang kering itu akan menjadi maggot kering ini. Oh, bisa bilang ini produk turunan pertamanya ya, maggot kering. Setelah itu maggot kering ini tuh kami pisahkan ya, karena untuk dua produk lainnya. Maggot kering ini kan ini produk yang paling banyak peminatnya lah bisa dibilang. Jadi kami pisahkan sekitar 60% untuk maggot kering, baru 40%-nya lagi kami olah untuk menjadi tepung maggot dan minyak maggot. Maggot kering itu akan kami press terlebih dahulu, lalu untuk mengekstrak minyaknya, lalu yang kering itu akan kami giling menjadi tepung maggot. Nah, dari maggot ini setelah panen itu akan meninggalkan residu atau kasgot. Residu ini punya manfaat untuk memperbaiki struktur tanah, karena mengandung mikroba juga. Jadi semuanya memang dari awal dari maggot kering sampai dengan minyak lah ya. Jadi tidak ada yang terbuang tadi ya, sia-sia. Nanti kita akan cerita lagi nih Nia sama Erwanda gimana sih pemasarannya, sistem pemasarannya sudah kemana aja. Tapi kita jeda dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Dialog Kabar Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi dengan tema kita Entrepreneur Muda untuk Bumi. Dan kali ini kita masih bersama dengan Sunia Ariska dan juga Muhammad Erwanda. Kalau tadi kita berbicara terkait inovasi, tantangannya, prosesnya juga sudah. Mungkin kita akan mau ke Nia lagi nih, Nia. Kalau Ekotik sendiri ini pemasarannya sampai dengan sejauh ini nih udah kemana aja sih? Dan juga target pasarnya sebenarnya siapa-siapa saja nih ya? Oke, kalau untuk pemasaran Ekotik nih kita melalui media sosial ya Kak. Kita punya marketplace-nya ada Shopee dan TikTok Shop. Nah, di Instagram kita juga punya, di Facebook dan Twitter. Nah, untuk target pasar kita sendiri ini adalah Gen Z atau milenial yang suka dengan produk yang unik Kak gitu. Yang khususnya bagi perempuan, tapi kayaknya nggak cuma perempuan, Kakak lihat produknya juga ada vest untuk laki-laki ya? Iya, bener banget. Ada yang couple series nggak? Ada sih Kak. Nah, kalau untuk couple series itu kita dari batik grade reject Kak, jadi bukan dari perca Kak, jadi kan ada di gitu. Jadi kalau di pengrajin batik tuh Kak ada batik yang namanya grade reject tadi. Nah itu kan kalau dijual nggak bisa ya Kak, jadi kita tanyanya ke sana gitu Kak. Jadi tidak hanya yang satuan ya, tapi juga ada nih buat pemirsa yang untuk yang mau couple-an sama pasangannya bisa couple series ya. Nah terus juga mungkin tadi kan menarik kalau Kakak lihat sekilas pernah Kakak lihat Instagramnya Ekotik ini kayak kalian tuh salutnya Kakak totalitas, mulai dari produksinya sampai dengan ke iklan-iklannya juga kayaknya tuh sangat apik gitu. Ini kalau untuk flyer lalu juga media-media promosinya ini sebenarnya ada tim khususnya juga ya?
darinya Kak. sendiri? Ini ada temen kebetulan dia di bagian pemasaran ya Kak. Jadi dia Datang nggak di hari ini? datang ada di sini. Oh, ada di sini. Tim marketingnya. Bener sekali Tim Kak. marketing. Jadi kalau untuk itu poster-poster itu mereka yang bikin gitu Kak. Wah, nggak hanya di Instagram tapi juga ada di TikTok Benar gitu ya. banget. Kalau Bang Erlanda sendiri nih, gimana nih kalau pemasarannya? Lalu juga sebenarnya target pasarnya ini siapa aja sih Bang? Sejauh ini yang customer yang sering beli lah. Gitu. Siapa aja Bang? Untuk target pasarnya ini kami fokusnya itu kepada para petani, para peternak, orang-orang yang melihara ikan hias dan melihara burung gitu. Untuk metode pemasarannya ini kami melakukan pemasaran offline maupun online. Dari online kami juga melakukan edukasi ya, kami memperkenalkan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang asing dengan maggot ini. Lalu kami juga mendatangi para petani, para peternak untuk memperkenalkan langsung bagaimana produk ini. Karena walaupun mereka itu sudah lama menjadi petani ataupun peternak, terkadang mereka itu belum tahu gitu soal maggot ini, soal manfaatnya juga belum tahu. Disitulah kami menjelaskan ke mereka manfaatnya ini kepada tanaman, kepada ikan, kepada burung dan lain-lain. Pemasarannya offline dan juga online ya. Jadi edukasinya terus dilakukan ya. Ada timnya juga karena kalau kakak lihat juga Ekomak sama Ekotik nih kan kayak kembar ya. Udahlah namanya kembar. Terus kreativitasnya juga sama gitu. Ini ada timnya juga ya karena desain-desain kalian, poster kalian di Instagram tuh sebagus itu gitu. Dan menurut kakak tuh sangat menarik sih untuk ngajak masyarakat gitu. Gimana? Ada tim khususnya? Ada. Ada tim khususnya, bagian marketing juga ya? Ya ada juga. Bagian marketing. Nah, ini kan tidak mudah ya, maksudnya ada tim-tim seperti ini, memperkerjakan orang juga kan. Ini pasti ada terlibat lah P2MW di sini gitu ya. Nah ini boleh dong ceritain sedikit awal pertama kali memutuskan bergabung di P2MW ini, kenapa? Nih ya, awalnya tuh kenapa sih? Apakah ingin mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya atau ingin membuktikan nih ke masyarakat bahwa sebenarnya mahasiswa tuh bisa loh bisnis atau seperti apa nih? Lebih ke kan kita ini prodinya kewirausahaan ya Kak, jadi dituntut untuk punya bisnis. Nah kenapa kita ngambil P2MW ini untuk mengembangkan usaha kita gitu Kak, karena kan di P2MW ini cukup besar gitu Kak dananya, jadi bagi mahasiswa itu cukup gitu Kak. Jadi dengan adanya P2MW sendiri ini kita bisa mengembangkan usaha yang tadinya bisa dibilang belum berkembang ya Kak, masih biasa aja jadi berkembang gitu nah Kak. Kalau Nia kan memang basicnya udah ada usaha ya, tinggal dikembangkan. Kalau Erwanda ini memang sebelumnya Ekomak ini sudah adakah dikembangkan atau seperti apa setelah gabung di P2MW Erwanda? Sebelum gabung ke P2MW, Ekomak ini sudah ada. Oh, Ya, dikembangkan ya? Iya, seperti jadinya. yang saya sebutkan tadi, kami memulainya itu ketika kami libur semester. Karena awalnya ini masih masih skala kecil. Kami melihat bahwa P2MW ini tuh sebagai kesempatan kami untuk melakukan ekspansi. Kami dari dana P2MW ini kami bisa melakukan ekspansi, kami bisa berinovasi juga, kami juga bisa terus berkembang lah pokoknya. Jadi memang karena kan kalau usaha maggot aja gitu mungkin peluangnya sedikit ya. Jadi mungkin P2MW ini ngebantu juga ya Rwanda ya, gimana sih caranya mengembangkan ini produk jadi apa-apa saja gitu ya. Karena di P2MW ini nggak cuman pendanaan ya, tapi ada juga semacam mentoring gitu, coaching. Iya, coaching. Gimana? Boleh dong diceritain ini ya. Dari awal pertama gabung sampai dengan lolos ya, karena kan nggak semua orang nih yang lolos kan. Kata dosen pengampunya tadi ini ada sekitar ratusan ya proposal yang masuk, tapi hanya terpilih beberapa. Ini gimana nih proses seleksinya dari awal sampai akhir? Nah, terbentuknya Ekotik nih tadi kita butuh dosen pembimbing ya Kak tentunya. Nah, di Ekotik sendiri kita punya dosen pembimbing yang mungkin luar biasa yaitu Ibu Novita Sari. Nah, di sini Ekotik ini dibantu Kak dari tahap kita nyusun proposal sampai lulus di universitas hingga ke nasional Kak. Karena di nasional sendiri itu ada 3.000 lebih proposal yang daftar Kak. Dan Ekotik masuk ke dalam pendanaannya gitu sih Kak. Wah, jadi memang ada seleksinya dulu ya, ada seleksinya dulu dari ribuan, 3.000-an tadi ya? Kalau awalnya tuh dari universitas dulu Kak. Dari tingkat univ dulu, ratusan. Kemudian lanjut ke nasionalnya itu ada 3.000 lebih Kak yang diseleksi gitu.
Ini atas bantuan Ibu Ita di balik layar Iya, ya. benar sekali, Kak. Makasih loh Ibu udah mengampu anak-anak didiknya ini. Nah kalau Bang Erwanda sendiri sama ya, ini berarti 6 dari ratusan proposal yang masuk di tingkat Unja berarti? Iya. Benar. Begitu. Terus awal mulanya gimana nih? Pada awal seleksinya sampai dengan dinyatakan lolos ini seperti apa ceritanya nih Bang? Sama halnya kayak Ekotik, kami juga membutuhkan pembimbing ya. Pembimbing kami itu Pak Nur Budi Utama. Eh, Bersama Pak Nur Budi Utama ini kami berdiskusi, kami berkonsultasi juga bagaimana caranya kami memulai usaha ini, bagaimana caranya kami mengenalkan ini kepada masyarakat itu agar tidak gagal. Awalnya usaha ini tuh masih kecil, jarang dikenal orang, masih minim ilmu. Setelah kami mengikuti P2MW, kami mendapatkan benefit nih, selain pembiayaan kami juga mendapat mentoring, kami mendapatkan coaching dan pelatihan juga. Yang mana ini tuh benar-benar membantu kami dalam melakukan operasional usaha kami gitu. Jadi sama ya, mulai dari masukin proposal dulu, Iya, benar. dan ini ada tahapannya juga. Dari ada tahap 1, tahap 2-nya juga ya, sampai pada akhirnya dinyatakan lolos. Tapi sebenarnya apa sih Nia sama Erwanda, apa sih yang dilihat pada akhirnya ditentukan kalian lah yang lolos gitu? Sebenarnya ada nggak sih kunci atau tipsnya mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum dapat kesempatan untuk lolos, ataupun nanti di tahap selanjutnya di tahun depan yang mau bergabung, apa nih yang perlu diperhatikan ya untuk gabung P2MW biar lolos? Nah, kalau yang pertama tentunya kita harus punya usaha dulu ya, Kak. Baru kita harus punya Iya, usaha harus dulu punya. di awal. Karena kan P2M itu program pembinaan wirausaha ya, Kak. Jadi emang kita tuh dituntut untuk punya usaha dulu, Kak. Di situ ada tahap awal dan tahap tumbuh gitu, nah, Kak. Jadi emang kita punya usaha dulu, setelah itu baru kita bikin proposal, dan tentunya kita emang bisnis yang kita daftarkan ini emang menarik gitu, Kak. Gitu. Jadi kita daftarin, disitulah nanti kuncinya kita bisa mungkin lolos gitu, Kak. Jadi kunci utamanya harus punya bisnis dulu ya, dan nggak harus bisnis besar ya Rwanda ya, yang kecil juga nanti di coaching gitu ya, baru nanti bisa terus melakukan ekspansi. Terus kalau juga Erwanda nih juga sama gitu juga, awalnya masukin proposal. Lalu mungkin tips dong Erwanda biar teman-teman nih yang mau gabung P2MW, apa sih yang perlu diperhatikan biar bisa lolos P2MW? Jadi yang paling penting ketika mengikuti P2MW itu yang pertama jelas punya usaha terlebih dahulu, lalu yang kedua itu adalah inovasi. Inovasi ini bukan berarti dalam artian harus teknologi tinggi atau harus usaha yang besar, tapi seberapa relevannya ini dalam menyelesaikan masalah di dekat kita gitu. Lalu produk kita ini juga harus menarik dan harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kuncinya itu tadi ya, yang relevan untuk memecahkan persoalan yang ada di sekitar kita. Karena tadi kuncinya kalau P2MW ini adalah ekonomi hijau ya. Jadi bagaimana kita tuh berkembang, kemandirian ekonomi, tapi tetap sadar lingkungan gitu ya. Nggak cuma nyari cuan aja gitu kan. Nah ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gimana, dan juga ajakanlah nanti ya ke teman-teman semuanya. Tapi kita jeda dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dialog Kabar Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen akhir. Tapi mungkin sebelum kita ke closing statement dari masing-masing kalian, kakak mau nanya dulu nih ke Nia, tadi mungkin sempat lupa di awal. Kalau untuk Ekotik sendiri nih, kalau tadi kan pemasaran kita udah banyak ngobrol ya, lewat marketplace, lalu juga ada sosialisasi offline juga kalau dari Ekomak ya. Nah kalau Ekotik, kakak pernah lihat kalian ini ikut bazar gitu. Bazar apa aja sih yang udah pernah diikutin Ekotik sebelumnya? Kalau bazar itu kita pernah bazar di kampus, kemudian ada di acara pembukaan Yamaha kemarin, Kak, dan yang terakhir yang baru ini ya, bulan lalu. Dan ada ini juga kita mau bazar di Festival Batanghari, Kak, besok. Wah, 2 hari lagi apa besok ya? Besok, Kak, benar. Oh besok nanti. Jadi nanti buat pemirsa yang mau ngelihat Ekotik, beli produk Ekotik bisa langsung datang ke Festival Batanghari gitu ya. Terus kalau mungkin sampai ini inovasi kedepannya setelah ikut P2MW kan nanti kalian ada seleksi lagi ya berjenjang untuk ke nasional. Mungkin target apa sih kedepannya yang Nia sama tim Ekotik inginkan ke depannya? Apakah ada ekspansi produk lagi nantinya, tidak hanya Fest atau seperti apa Nia?
Nah, kalau untuk target kedepannya mungkin kita akan itu tadi ekspansi produk, kita akan bikin jaket juga Kak, atau outer juga kedepannya agar konsumen kita tuh banyak gitu Kak, nggak cuma vest juga, kita punya produk lainnya gitu aja sih Kak kalau dari Ekotik. Dan harapannya ke depan bisa makin maju lah ya. Iya, Ekotik benar ke depannya. banget. Dan insya Allah mudah-mudahan lulus ya di Amin. P2MW nasional. Iya, Nah amin. gitu. Kalau dari Erwanda sendiri nih, mungkin setelah ikut P2MW, apa sih sebenarnya perubahan-perubahan yang Erwanda dan tim merasakan? Kalau tadi kan Nia sekarang pemasarannya jadi lebih luas ya, udah ikut bazar kemana-mana juga. Kalau Erwanda sendiri dari Ekomak seperti apa nih? Perubahan-perubahan yang dirasakan. Perubahan yang kami rasakan itu adalah dari kami pribadi, kami mendapatkan ilmu baru, kami jadi tahu bagaimana caranya memasarkan produk, bagaimana caranya mengedukasikan kepada masyarakat. Lalu juga kami dari sisi usaha kami juga mengalami perubahan, yaitu berupa ekspansi. Kami juga melakukan diversifikasi produk. Kami juga melakukan pemasaran yang lebih luas lagi, tidak hanya lokal Jambi, tetapi juga keluar Jambi, termasuk Padang, bahkan ke Pulau Jawa. Wah, udah sampai Padang dan Pulau Jawa ya? Iya benar, Pak. Ternyata. Nah, inovasi nih ke depannya mungkin target dan harapannya sebenarnya mau dibawa kemana sih Ekomak Jambi ini? Oke. Kedepannya ini kami ingin usaha Ekomak ini tuh terus berkembang ya, walaupun setelah selesai mengikuti P2MW, menurut kami P2MW ini hanya sebagai tahap pengembangan. Ini bukanlah tujuan akhir kami. Kami ingin terus mengembangkan usaha Ekomak ini menjadi selain usaha yang bernilai ekonomi, juga berdampak positif kepada sosial maupun lingkungan. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk orang-orang di sekitar dan juga lingkungan. Ini persiapan apa nih mungkin terakhir yang dilakukan Erwanda sama tim menjelang seleksi nanti di nasional, katanya di akhir bulan ini ya? Dari seperti apa nih yang dipersiapkan? Persiapan kami tentunya yaitu dari kualitas produk, bagaimana caranya kami menyampaikan bahwa produk kami ini tuh menjanjikan, benar-benar laku, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Bukan hanya produk yang asal jadi, bukan hanya produk yang pembuatannya itu karena keinginan pribadi saja gitu. Jadi diharapkan masyarakat juga makin peduli ya terhadap lingkungan dengan membeli produk Ekomak ini. Pesan dong Nia untuk teman-teman di luar sana nih, khususnya mahasiswa yang mungkin punya ide kreatif tapi masih takut untuk mulai usaha. Silakan ya. Oke, pesan buat teman-teman di luar sana, intinya kalian jangan pernah takut untuk mencoba atau gagal. Karena kita tidak perlu takut, karena kedepannya kita yakin bisa jadi wirausaha muda gitu. Amin. Semoga teman-teman Ekotik bisa terus menginspirasi ya teman-teman mahasiswa lainnya. Ke Bang Erwanda nih, boleh dong Bang ajakin teman-teman semuanya mahasiswa yang mungkin masih belum berani memulai usaha agar lebih berani untuk berproses dari sekarang. Silakan dong Bang Erwanda. Menurut saya yang harus ditanamkan kepada mahasiswa itu adalah keberanian untuk memulai. Karena kebanyakan anak muda itu terlalu takut. Mereka punya ide bisnis, ide yang menarik, tapi karena takut gagal, mereka takut dianggap oleh orang lain itu sebagai orang yang gagal, orang yang melakukan kesalahan. Mereka itu terlalu overthinking bisa dibilang kalau anak muda itu. Padahal dalam memulai usaha itu tidak harus usaha itu langsung terlihat keren, tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sukses. Padahal kegagalan itu adalah bagian dari belajar dalam mengembangkan usaha. Untuk Ekomak sendiri, kami juga mengalami kesalahan, tetapi kami tidak berhenti, kami tidak menyerah. Kami terus memperbaiki dan terus berjuang untuk kedepannya gitu. Siap, merinding loh kakak. Terima kasih Erwanda, semoga kalian Ekotik dan Ekomak nanti bisa lulus P2MW nasional dan tidak berhenti di P2MW saja, menang kalah, lulus atau tidak, tapi yang penting tetap memberikan dampak yang terbaik ya untuk orang-orang di sekitar. Terima kasih Nia dan juga Erwanda, pemirsa bahwa dari Sunia dan juga Erwanda, Ekomak dan juga Ekotik Jambi ini, bahwa ide sederhana bisa menjadi awal dari karya yang luar biasa dan kunci keberhasilan dari seorang entrepreneur
Entrepreneur Muda untuk Bumi ini adalah keberanian untuk mencoba, kemudian juga kemauan untuk belajar, serta konsistensi dalam menjalani prosesnya dengan sepenuh hati. Sampai di sini dialog kabar Jambi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.